Coba Anda bayangkan ini, sebagai warga negara Indonesia, apakah Anda pantas disebut warga atau berwarga negara Indonesia kalau misalnya Anda tidak tahu apa itu Pancasila, tidak paham tentang apa tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Apakah sebagai orang Indonesia Anda cukup pantas disebut orang Indonesia atau tidak gitu? Kalau Anda tidak tahu apa-apa tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Well, itu hampir sulit ya kita bayangkan karena rata-rata orang Indonesia tahu apa itu Pancasila, apa itu Undang-Undang Dasar. Walaupun sekarang-sekarang ini kita tahu bahwa ada bahkan di level pejabat yang tidak hafal dan lain sebagainya. Tetapi beta ragu walaupun mereka tidak hafal, tapi setidaknya mereka memahami nilai-nilainya. Hanya memang sudah tidak hafal gitu. Kadang-kadang manusia bisa lupa, tapi setidaknya mereka memahami nilai-nilainya dan tahu Pancasila itu apa. Termasuk dengan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Jadi kalau dalam negara ini Pancasila sebagai dasar negara kita, maka Undang-Undang Dasar itu semacam penjabaran dari Pancasila, itu sebagai dasar konstitusi kita gitu. Jadi Pancasila memuat nilai-nilai, Undang-Undang Dasar itu semacam aturan-aturan hukum yang berlaku untuk setiap warga negara. Maka itu menjadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu menjadi semacam rules, semacam arah kita dalam bernegara, gitu, berbangsa dan bernegara. Nah, itu dalam bernegara, Anda sulit membayangkan kalau misalnya Anda tidak paham apa-apa tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kemudian Anda bangga, Anda percaya diri mengatakan bahwa Anda warga negara Indonesia. Apalagi sebagai warga negara Indonesia, kemudian Anda menolak Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, itu bisa dikatakan makar itu, atau bahkan mungkin bisa ditangkap gitu dan sebagainya gitu. Beta kurang paham, tapi mungkin bisa seperti itu gitu kalau Anda mau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, apa yang ingin beta sampaikan sini? Beta ingin sampaikan terkait dengan kekristenan gini. Kalau dalam kekristenan, orang Kristen, Pancasila itu boleh dikatakan ya sebagai analogi itu Alkitab lah. Alkitab itu setara dengan Pancasila kalau kita analogikan gitu. Orang Kristen dia otoritasnya itu Alkitab gitu. Arahnya kita ke sana, apa-apa itu sebagai sumber otoritas, sumber kebenaran gitu. Kemudian yang kedua, apa sih undang-undang dasarnya gitu. Ini menarik karena beta pribadi, ini beta tidak bicara gereja yang lainnya. Beta orang Gemit, Gereja Masehi Injil di Timur. Kami punya semacam undang-undang dasar juga gitu. Jadi di Gemit itu ada minimal ada dua hal yang kita pegang sebagai pegangan kita, yaitu Alkitab dan juga yang kedua aturan-aturan yang berlaku dalam Gemit misalnya. Aturan-aturan ini di bawah Alkitab itu misalnya seperti ada PPE, pokok-pokok eklesiologi, dan juga mungkin semacam tata dasar Gemit gitu. Nah, yang menarik dalam tata dasar Gemit maupun di PPE itu di paragraf-paragraf awalnya itu memuat terkait dengan teologinya Gemit gitu. Di situ kalau lihat secara historis teologi Gemit itu adalah beraliran Calvinis. Nah, jadi kalau misalnya secara filosofis dikatakan Gemit itu Pancasilanya adalah Alkitab, kemudian Undang-Undang Dasar 45-nya secara filosofis ya ajaran Calvinis itu. Tapi yang menarik, coba Anda bayangkan begini. Kalau tadi Anda bayangkan sebagai orang Indonesia, sekarang Anda bayangkan sebagai orang Gemit, misalnya orang Kristen di dalam Gemit. Kalau Anda tidak tahu Alkitab, tidak paham Alkitab, dan juga kalau Anda tidak paham tentang ajaran Calvinis, itu apa masih pantaskah Anda disebut orang Kristen atau orang yang bernaung di bawah payung Gemit gitu? Masih pantaskah itu? Atau apakah itu sesuatu yang tidak berlebihan kalau Anda dianggap sebagai orang yang sebenarnya ya seperti tadi warga negara Indonesia, kalau Anda tidak paham Pancasila dan Undang-Undang, ya Anda tidak lengkap disebut warga negara Indonesia. Ya, kita sulit untuk mengatakan bahwa Anda orang Kristen kalau Anda tidak paham tentang Alkitab dan Calvinis. Dulu beta sering bilang orang tidur bangun di gereja bukannya paham teologi, tapi dia lebih paham organisasi, paham cara membuat acara dan kegiatan. Itu tidak salah, tetapi ada hal yang paling utama, yaitu Anda harus paham Alkitab, teologi gitu. Tapi kalau sudah tidak paham teologi, itu aneh gitu. Yang kedua, yang paling menarik adalah undang-undang dasar kita yaitu ajaran Calvinis ini. Ini bukan saja tidak dipahami, bahkan sebagian orang-orang Gemit yang beta temui sepanjang beta temui itu, mereka bahkan mungkin tidak tahu apa itu ajaran Calvinis. Bahkan di level presbiter pun tidak ada.
Dan bahkan di level para gembala kita, beta tidak katakan tidak paham, tapi hampir beta tidak pernah temui mereka membicarakan ini dan mengajarkannya atau membahasnya di level manapun, baik di kebaktian utama maupun tidak. Ini hal yang sangat menarik. Jadi kalau kita mengklaim diri sebagai orang Kristen yang beriman pada Kristus, tapi kita tidak paham apa-apa tentang teologi, apalagi kita tidak paham apa-apa tentang ajaran Calvinis, masih pantaskah kita disebut sebagai orang Kristen? Masih pantaskah kita mengatakan diri kita seorang yang beriman pada Kristus Yesus? Anda bisa mengklaim bahwa Anda beriman pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita tahu sendiri ada banyak bidat di sana. Mereka yang lain-lain juga seperti Saksi Yehova misalnya juga beriman pada Yesus, tapi itu Yesus yang lain yang diajarkan, walaupun merujuk pada kitab yang sama. Jadi kalau Anda mengatakan beriman pada Yesus, Yesus yang mana? Gitu. Dalam Alkitab kan Tuhan bilang ya, bangsa ini memuji-muji aku, tapi ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia, pada perintah manusia, bukan ajaran yang Alkitab ajarkan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Dan beta sendiri sebagai warga Gemit, beta sendiri mempunyai keprihatinan tersendiri terkait hal ini. Berapa banyak sih warga Gemit yang paham teologi dan menggunakan Alkitab sebagai aksiomanya? Dan berapa banyak warga Gemit yang paham apa itu Calvinis dan memahami apa itu Calvinis? Bahkan jangan sampai belum pernah dengar istilah Calvinis. Nah, Anda bayangkan kalau warga Indonesia tidak paham, bahkan tidak pernah dengar tentang Undang-Undang 45. Orang akan bertanya, atau beta pribadi akan bertanya, ada apa dengan gereja kami? Kenapa sampai orang tidak mengenal lagi undang-undang dasar kita itu? Atau ajaran Calvinis gitu. Kenapa orang tidak pernah tahu? Bahkan kenapa tidak pernah diajarkan dalam kelas-kelas baik itu katekisasi mungkin, atau dalam kebaktian-kebaktian utama, dalam ibadah-ibadah rumah tangga maupun ibadah pemuda, kategorial dan lain sebagainya. Kenapa tidak lagi diajarkan, atau setidaknya jarang diajarkan? Ini menjadi pertanyaan yang sebenarnya menjadi bahan renungan untuk kita bersama gitu. Kalau kita tidak paham apa tentang ajaran Calvinis, bagaimana kita mengklaim bahwa kita orang yang melayani Tuhan gitu? Kalau kita tidak paham tentang ajaran yang sebenarnya yang dianut oleh Gemit, lalu selama bertahun-tahun atau ketika seumur hidup Anda melayani itu, Anda melayani siapa? Itu pertanyaan besarnya. Tapi orang akan mengatakan bahwa, oh, saya pokoknya melayani, saya berbuat baik dan sebagainya. Oh no, kekristenan tidak ada hubungan dengan perbuatan baik. Perbuatan baik memang adalah merupakan hasil dari kekristenan. Tapi tujuan utama Kristen itu bukan soal berbuat baik. Kekristenan itu bicara tentang kebenaran, tentang pemahaman, tentang doktrin, ajaran gitu. Kalau doktrin Anda salah, maka pemahaman Anda salah, maka Anda bisa menjadi bidat. Bisa sangat mudah menjadi bidat. Anda kalau membunuh dan lain sebagainya, Anda berdosa. Anda hanya berdosa, tapi belum tentu Anda orang sesat atau orang bidat. Tapi kalau pengajaran Anda salah, lebih buruk dari itu, Anda malah disebut bidat atau penyesat gitu. Kita bilang penyesat memang harus ada, tapi celakalah yang mengadakannya. Gitu. Jadi kita bahkan sangat mengecam. Jadi kalau Anda mengatakan yang penting berbuat baik dalam gereja, itu justru itu ajaran yang sesat, itu salah. Anda benar-benar harus mengoreksi diri Anda benar-benar harus mempertanyakan apa yang selama ini Anda lakukan. Benarkah Anda melayani Yesus yang benar tertulis di kitab, atau jangan sampai Yesus yang lain? Atau memang Anda asal saja Yesus tapi tidak paham yang seperti apa Alkitab katakan gitu. Jadi hal ini menjadi PR kita bersama. Beta sebagai warga Gemit, beta buat video ini sebenarnya sebagai bentuk keprihatinan, sebagai bentuk kekhawatiran beta bahwa di masa depan jangan sampai tidak ada lagi warga Gemit yang paham apa itu ajaran Calvinis gitu. Karena pendeta-pendeta kita, para gembala kita sudah tidak lagi mengajarkannya. Atau jangan sampai beta mencurigai ada berapa banyak gembala kita yang paham tentang ajaran Calvinis. Jangan sampai juga ada sebagian yang tidak paham gitu. Wajar kalau mencurigai demikian, karena beta sendiri hampir tidak pernah menemui pendeta kita yang mengajarkan ajaran Calvinis ini. Itu yang sebenarnya sangat miris. Sebenarnya ini masalah, menurut beta ini masalah utama dalam gereja kita yang harusnya segera diselesaikan oleh para petinggi kita, agar jangan sampai ke depan malah kita menjadi krisis ajaran gitu. Itu semoga hal ini bisa menjadi masukan, evaluasi dan bahan renungan bagi kita bersama. Oke.